Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gandhi Mardika dengan NIM 2023-012-046 dari program studi Teknik Industri. Malam ini saya akan mempresentasikan hasil studi kasus saya yang berjudul Analisis Pengendalian Biaya pada UMKM Makmur Makroni Pedas. Selanjutnya adalah profil UMKM. Makmur Makroni Pedas adalah UMKM makanan ringan yang produksi makroni kering pedas dengan berbagai level kepedasan yang berlokasi di Yogyakarta. Usaha ini memasarkan produknya melalui warung, koperasi, dan toko online dengan produksi hingga 6.000 sampai 8.000 bungkus per bulan. Usaha ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan memperluas pasar melalui strategi pengendalian biaya yang tepat. Selanjutnya adalah istilah. Yang pertama istilah fleksibel budget, yaitu anggaran yang disesuaikan dengan volume output aktual, yang digunakan untuk membandingkan biaya aktual dengan ekspektasi berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Yang kedua, overhead variance, yaitu selisih antara biaya overhead aktual dan anggaran, yang digunakan untuk menilai efisiensi pengendalian overhead, baik tetap maupun variabel. Yang ketiga adalah istilah cost behavior, yaitu biaya berubah terhadap perubahan volume aktivitas, terdiri dari biaya tetap, variabel, dan campuran, yang digunakan untuk estimasi dan pengambilan keputusan. Yang keempat, customer profitability analysis, yaitu analisis terhadap profitabilitas masing-masing pelanggan dengan mempertimbangkan pendapatan dan biaya yang ditimbulkan, termasuk biaya layanan dan distribusi. Selanjutnya adalah istilah proses costing, yaitu sistem biaya produksi massal. Berikut adalah data produksi dan biaya. Yang pertama, target produksi, yaitu sampai 8.000 bungkus. Yang kedua, produksi aktual, yaitu 6.500 bungkus. Yang tiga, harga jual rata-rata, yaitu Rp6.000 per bungkus. Selanjutnya adalah biaya variabel terbungkus yang terdiri dari bahan baku, yaitu Rp1.800. Yang kedua, tenaga kerja langsung, yaitu Rp1.200. Yang ketiga, overhead variabel, yaitu Rp700. Yang terakhir, biaya tetap per bulan, yaitu Rp5 juta. Selanjutnya adalah flexible budget dan static budget, yang bertujuan untuk membandingkan anggaran yang disesuaikan dengan kenyataan atau aktual dan anggaran awal atau rencana. Untuk menghitung statis budget atau berdasarkan target awal, yaitu 8.000 dikali 3.700 ditambah 5 juta, yang menghasilkan Rp34.600.000. Untuk menghitung fleksibel budget atau berdasarkan jumlah produksi aktual, yaitu 6.500 dikali 3.700 ditambah 5 juta, yang menghasilkan Rp29.050.000. Untuk menghitung variance atau selisih, yaitu statis budget dikurangi fleksibel budget, yang menghasilkan Rp5.550.000 atau variable. Variable itu diartikan menguntungkan, yang artinya produksi lebih sedikit, jadi total biaya yang dikeluarkan juga lebih kecil dari rencana. Selanjutnya adalah overhead variance, yang bertujuan untuk melihat apakah biaya tetap atau overhead boros atau tidak. Dengan data anggaran overhead tetap 5 juta, realisasi aktual overhead 5.500.000. Berikut adalah perhitungannya, yaitu anggaran dikurangi aktual, yaitu 5 juta dikurangi 5.500.000, yang menghasilkan negatif 500.000, yang artinya ada pemborosan biaya tetap sebesar Rp500.000. Selanjutnya adalah cost behavior function atau fungsi biaya. Dengan rumus umum, biaya totalnya Y sama dengan biaya tetap ditambah dalam kurung biaya variabel dikali jumlah unit tutup kurung. Y sama dengan 5 juta ditambah dalam kurung 3.700 dikali X. Jika produksinya itu 7.000 bungkus, maka
Y sama dengan 5 juta ditambah dalam kurung 3.700 dikali 7.000 yang menghasilkan 30.900.000. Ini bisa merencanakan bulan berikutnya. Selanjutnya adalah customer profitability analysis yang bertujuan untuk mengetahui pelanggan mana yang paling menguntungkan. Di sini ada 2 pelanggan. Yang pertama adalah warung kampus yang terdiri dari yang beli itu 4.000 bungkus dengan harga jual Rp5.800, biaya kirimnya Rp400.000, biaya produksinya 4.000 dikali Rp3.700 yaitu Rp14.800.000 dengan pendapatan yaitu 4.000 dikali 5.800 yaitu Rp23.200.000 dengan laba kotor Rp8.400. Laba bersihnya yaitu Rp8.400 tadi dikurangi dengan Rp400.000 yang menghasilkan Rp8.000.000. Pelanggan yang kedua yaitu toko online yang beli itu 2.500 per bungkus dengan harga jual Rp6.000 dengan ongkir Rp500.000. Terus biaya produksinya 2.500 dikali 3.700 sama dengan Rp9.250.000. Pendapatannya 2.500 dikali 6.000 yaitu Rp15 juta dengan laba kotor Rp5.750.000 dengan laba bersih Rp5.750.000 dikurangi Rp500.000 yaitu Rp5.250.000. Kesimpulannya, pelanggan A atau volume besar lebih untung meskipun harganya sedikit lebih murah. Selanjutnya adalah proses costing atau biaya per unit yang bertujuan untuk menentukan biaya per bungkus makaroni. Dengan data yang pertama biaya total aktual bulan ini yaitu Rp24.050.000. Yang kedua produksi aktualnya yaitu 6.500 per bungkus. Dengan perhitungan biaya total aktual bulan ini dibagi dengan produksi aktual yaitu Rp24.050.000 dibagi dengan 6.500 yaitu Rp3.700 per bungkus. Selanjutnya adalah evaluasi dan strategi yang terdiri dari yang pertama tidak terjadi overcosting namun terdapat pemborosan overhead tetap. Yang kedua pelanggan volume tinggi tetap paling menguntungkan. Yang ketiga biaya per unit cukup efisien, bisa tekan lebih jauh jika volume produksi meningkat. Yang keempat, fokus pada pelanggan besar dan distribusi efisien. Yang terakhir, gunakan data biaya aktual untuk menetapkan harga jual yang realistis. Selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, pengendalian biaya penting untuk menjaga profitabilitas. Yang kedua, varian positif menunjukkan efisiensi, namun pemborosan overhead perlu dikendalikan. Yang ketiga, pelanggan besar lebih menguntungkan meski diberi harga diskon. Yang keempat, strategi ke depan yaitu naikkan volume atau produksinya. Yang kedua, efisiensi distribusi dan pengendalian biaya tetapnya. Demikianlah presentasi yang saya dapat sampaikan mengenai analisis pengendalian biaya pada UMKM makmur makaroni pedas. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.